Kalau kita berbalik kepada sejarah, itu ceritanya kembali pada sekitar 1500 sampai 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi kala itu kalau kita kembali lagi bahwa semua permainan-permainan yang berkaitan dengan arwah itu sangat ngetop, ngetren. Apa aja yang namanya ritual dengan proses arwah dan yang hasilnya bisa menentukan, misalnya bisa memilih A atau B, C atau D, atau siapa pelakunya dan lain-lain, itu ngetop. Dan salah satu yang ngetop yang akhirnya menjadi banyak digunakan oleh orang adalah Jailangkung. Masa itu nama Jailangkung sebenarnya belum ada, namanya adalah Cai Langkung. Jadi Cai Langkung itu Cai itu sayur, Lang itu tempat sayur. Jadi tempat sayur Kung itu kakek tua. Jadi lebih pada tempat sayurnya arwah, tempat sayurnya orang-orang zaman dulu, kurang lebih seperti itu. Kemudian Cai Langse, ada yang bilang Cai Langse ini adalah berkaitan dengan dewa yang penyayang anak-anak. Tapi ada pula yang memberikan pendapat berbeda, yaitu Cai Langse, tempat sayurnya siapa, seperti itu. Semua orang tahu tentang ini dan mereka biasanya kenapa kok pakai nama Jailangkung. Ternyata bukan cuma anak kecil, orang-orang tua pun zaman dulu terkadang untuk menentukan obat itu tabib suka bertanya, sebenarnya yang lebih bagus A atau B, seperti itu. Jadi memang pemakaiannya luas, bukan cuma permainan anak-anak. Nah kemudian makin maju, makin ke zaman sekarang, itu masuk pada saat kembali kalau kita bicara tentang masyarakat Tionghoa, jadi sejak zaman dulu kita mulai lihat di Tuban, kemudian sebelum zaman kemerdekaan sudah banyak masyarakat Tionghoa, dan mereka tuh juga salah satunya adalah pembawa budaya tadi. Budaya tadi ya. Cai Langkung, Cai Langse, Cai Langse, seperti itu. Nah orang Indonesia biar gampang, Jailangkung, 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 Jailangse. Ada beberapa permainan yang justru sampai ada korban. Jadi itu ada korban. Itu di Indonesia? Di Indonesia. Jadi akhirnya kan ada sebutan datang tak dijemput, pulang tak diantar. Ya? Karena ada beberapa dari mereka pulangnya minta diantar. Saya mau diantar, saya mau diantar, saya mau diantar. Nah seperti itu. Akhirnya mulai ada mantra yang menyatakan datang tak dijemput, pulang tak diantar. Karena pada saat menghantar itu ada beberapa kejadian mistik yang memang membuat orang takut, jadinya kapok, takut, nggak berani lagi dan lain-lain. Akhirnya di zaman sekarang, ini bukan zaman sekarang, mungkin di zaman itu, di kala itu, mulai masuk tahun kemerdekaan ke sini, mulai ada datang tak dijemput, pulang tak diantar. Pada prinsipnya Jailangkung itu dipakai untuk kepentingan manusia. Jadi saat manusia galau, dia butuh pencerahan, sementara butuh jawaban dengan sesuatu yang sangat emergensi dia butuhkan, sementara orang yang ditanya, orang sekitar dia yang memang dianggap bisa memberikan solusi, tidak bisa memberi solusi. Nah makanya mereka mulai menggunakan Jailangkung sebagai jalan keluar dari pertanyaan mereka, kurang lebih awalnya itu. Nah selagi awal itu bisa dilakukan dengan proses yang benar, nggak ada masalah. Tapi begitu ada sedikit kesalahan yang seperti saya ceritakan, baru ada masalah seperti itu. Jadi Jailangkung kurang lebih jadi media ya? Media orang-orang untuk melakukan tanya jawab tentang hal yang selama ini menjadi pertanyaan dan menjadi beban pikiran buat dia.